Yesus yang telah menang, Dia telah bangkit, maut telah dikalahkannya. Yesus yang telah menang, kuasa dosa dan kematian dikalahkan. Kembali dari atas, muliakan Yesus yang telah menang. Yesus yang telah menang, Dia telah bangkit, maut telah dikalahkannya. Yesus yang telah menang, kuasa dosa dan kematian dikalahkan. Dia bawa mana-mana untuk diselamatkan, dan telah dikarunia pada manusia. Yesus yang telah menang, Anak Allah Tuhan kita menaik surga. Dia turun lebih rendah, Dia turun lebih rendah dari semuanya, dan naik lebih tinggi dari Yesus yang telah menang, Anak Allah Tuhan kita menaik surga. Sekali lagi Dia turun lebih rendah. Kita angkat tangan kita. Dia turun lebih rendah dari semuanya, dan naik lebih tinggi dari Yesus yang telah menang, Anak Allah Tuhan kita meraih surga.
kebaikan, mengalahkan kemudian, mengalahkan dosa, mengalahkan haleluya. Engkau yang dulu di atas kota itu bagaimana hati. Bersama bagi Tuhan, glory, haleluya. Haleluya. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Kami bersyukur buat kasih-Mu. Engkau Tuhan kami yang hidup, yang maha kuasa, yang maha besar. Engkau yang telah mengalahkan maut, mengalahkan kematian, mengalahkan dosa, mengalahkan iblis. Engkau Tuhan kami yang mengasihi kami. Kami bersyukur Tuhan. Kami bangga punya Allah seperti Engkau Tuhan. Engkau Tuhan yang kami nanti-nantikan. Engkau yang telah menyediakan tempat bagi kami di surga. Kami bersyukur, kami senantiasa beroleh kekuatan dari Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami datang beribadah pada saat pagi hari ini, meninggikan memuliakan Engkau, merindukan camahan lawatan Tuhan, mencurahkan kasih-Mu bagi kami hari ini Tuhan. Pimpin kami, rapi kami, memuliakan, menyenangkan hati Tuhan pada hari ini Tuhan. Urapi kami hamba-hamba-Mu yang Tuhan percayakan melayani, melalui puji-pujian para pemain musik, operator LC, direktor, singer. Urapi kami Tuhan, demikian juga pelayan kelihatan urapi. Dan hamba-Mu yang Tuhan percayakan menyampaikan firman-Mu, menyampaikan isi hati-Mu, menyampaikan apa menjadi rencana dan rancangan Tuhan bagi kami gereja mulia zaman. Berbicaralah lewat lidah bibir mulut hamba-Mu Tuhan. Biarlah kami menikmati kasih perhatian-Mu lewat firman-Mu yang sungguh Kau nyatakan bagi kami hari ini. Terima kasih Tuhan. Saudara-saudara kami, jikalau ada dalam perjalanan menuju tempat ini, beri kekuatan, beri gairah, bersegera tiba di tempat ini. Bersama-sama kami beribadah kepada Tuhan. Saudara-saudara kami berhalangan datang, Tuhan juga berkarya menolong mereka dalam segala kesusahan dan pergumulan mereka. Lingkungan kami Kau berkati dengan sukacita, kami sejahtera. Demikian juga gereja-gereja yang beribadah bersamaan dengan kami, Kau berkati, satukan kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, Bapa yang murah hati, yang mengasihi kami. Jikalau ada kuasa di kegelapan, roh jahat di udara, apapun bentuknya pekerjaan iblis dan setan yang mau mengganggu kami saat beribadah, bersatu hati kami melawannya, mengusirnya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami perintahkan keluar, lenyaplah oleh kuasa cara Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau dimuliakan, Engkau ditinggikan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur, kami perlahan kepada kami hari ini. Haleluya, bersama kita katakan amin. Puji Tuhan, kami silakan duduk. Haleluya. Kita bersyukur buat kasih setia Tuhan, buat kemurahan-Nya bagi kita. Jikalau pada kesempatan ini kita masih boleh datang untuk beribadah kepada Dia, Allah kita yang hidup, yang mengasihi kita, yang merancangkan yang baik bagi kita. Kami sampaikan salam dan sejahtera dalam nama Tuhan Yesus bagi kita semuanya. Salam. Haleluya. Kita angkat pujian kita, nyanyian anak darah. Menantikan datangnya Yesus memulai surga. Yesus mempelai surga dengan pelita di tanganmu yang menyala.
tetap berjaga menanti saatnya. Ku tahu datangnya tak lama lagi. Ku ingin segera bertemu denganmu. Betapa ku rindu masuk pesta nikamu. Bersuka cita memandang kemuliaan-Mu. Oh Tuhan gairahkan semangat rohaniku. Bawa ku masuk dalam rencana-Mu. Ku nantikan datangnya. Ku nantikan datangnya Yesus mempelai surga. Dengan pelita di tanganku yang menyala. Amin. Ku siapkan segalanya seperti darah di jasana. Tetap berjaga menanti saatnya. Ku tahu datangnya tak lama lagi. Ku ingin segera bertemu dengannya. Oh betapa ku rindu, betapa ku rindu masuk pesta nikamu. Bersuka cita memandang kemuliaan-Mu. Oh Tuhan gairahkan semangat rohaniku. Bawa ku masuk dalam rencana-Mu. Betapa ku rindu masuk pesta nikamu. Bersuka cita memandang kemuliaan-Mu. Oh Tuhan gairahkan semangat rohaniku. Bawa ku masuk dalam rencana-Mu. Bawa ku masuk dalam rencana-Mu. Haleluya, puji Tuhan. Saat menanti-nantikan Tuhan, kita membutuhkan semangat rohani yang bernyala-nyala, semangat rohani yang berkobar-kobar. Sebab orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, dapat menanggung segala perkara. Biar kita senantiasa digairahkan oleh Tuhan, oleh Roh-Nya, oleh Firman-Nya, agar kita tidak padam, tapi kita tak bernyala-nyala. Puji Tuhan. Masih tangkap pujian kita, Ngati Muroma Tiki. Saudara kita bangkit berdiri, bersuka cita. Tangkap pujian ini. Haleluya. Haleluya. Ngati Muroma Tiki. Haroni Tuhatai. Mangalapna Baliari. Memuji-muji Tuhan, Arsani rohani, masuk majisi, bilang muji Tuhan.
Yesus. Antongo haro antongan. Antongo haro antongan. Iya mati ditongi. Dua bagi dan kondisi. Narohan sukoni. Mana narokodo. Mana narokodo. Ini mari bisa diberi. Antongo haro antongan. Antongo haro antongan. Yang api dipenuhi. Dua bagi dan kondisi. Narokoman dan sukoni. Mana narokodo. Mana narokodo. Ini hari bisa diberi. Mana menganggukku, mana marsurako. Mana mengaturku. Mana mengaturku. Ini hari bisa diberi. Mana menganggukku, mana marsurako. Mana mengaturku. Mana mengaturku. Ini hari bisa diberi. Tuhan, kita persilakan duduk. Haleluya. Haleluya. Kepada kita diberikan pilihan mau bersukacita atau merapat. Kita percaya dengan keberadaan kita hari beribadah kepada Tuhan, kita sedang memutuskan pilihan kita itu bersorak-sorai, itu bersukacita menyambut kedatangan Tuhan. Puji Tuhan, mas kita angkat pujian kita, bekerjalah selama hari masih siang. Haleluya, Tuhan masih bekerja di saat ini. Tuhan masih bekerja di saat ini. Dia pun aku mau menjelang petang hari. Sebelum tiba waktu malam di mana tiada seorang dapat bekerja. Hari lambat berkah berjalan selama hari masih siang. Gunakanlah waktu yang masih tersisa. Gunakanlah waktu yang masih tersisa. Jangan melawan dan menyia-nyiakannya. Bekerjalah supaya mendapatkan harta yang menjamin keselamatan. Hari lembat berkah berjalan selama hari masih siang. Kaitkanlah setiap usaha kegiatan. Kaitkanlah setiap usaha Amin. kerja dengan bola yang sesuai rencana Tuhan. Dalam rangka pembangunan tubuhnya yang tidak membayar sempurna. Hari lembat berkah berjalan selama hari masih siang. Oh, hari lemah. Hari lembat berkah berjalan selama hari masih siang. Haleluya, puji Tuhan. Bersyukur kita masih ada waktu bagi kita mempersiapkan diri kita, memperlengkapi diri kita untuk layak di hadapannya saat Dia datang untuk menjemput kita. Puji Tuhan, kami buka ruang kesaksian.
Bagi saudara yang mau menyaksikan kasih Tuhan, kemurahan Tuhan, kuasa, mujizat apapun perbuatan baik yang Tuhan kerjakan, kami persilakan tangkap pujian kita. Kumenang, kumenang bersama Yesus Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, ada satu lagi belum digenapi. Dia sudah bangkit, dia hidup, dia naik ke surga, menyediakan tempat bagi kita. Roh Kudus dicurahkan bagi kita gerejanya di zaman, dan dia berjanji akan datang sekali lagi untuk menjemput kita semuanya. Dan inilah yang sedang kita nanti-nantikan, dan untuk kita inilah kita senantiasa berjaga-jaga, senantiasa bergairah, bersemangat apapun keadaan yang kita hadapi di hari-hari yang jahat, di masa-masa yang sukar, tengah-tengah goncangan dunia. Biar kita tak bernyala-nyala, tetap berkobar-kobar, agar saat dia datang kita boleh bersuka cita, bergirang, bergembira untuk menyambut kedatangannya. Puji Tuhan. Kalau tidak ada yang bersaksi, masih kita angkat pujian kita sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Aku percaya ada mujizat. Jadilah dalamku
Haleluya, puji Tuhan. Mujizat Tuhan tidak melulu yang sakit disembuhkan, yang buta melihat, yang bisu bisa berbicara, yang tuli bisa mendengar, yang lumpuh bisa berjalan, diberkati kelimpahan. Bukan melulu itu saja, tapi mujizat terbesar jikalau kita boleh mendapat bagian dalam kodrat ilahi, luput dari hawa nafsu duniawi, mendapat bagian dalam kekudusan Tuhan, menjadi anak-anak Allah. Kita dibaharui dari sehari ke sehari, semakin serupa dengan Yesus, sehingga kita boleh layak menyongsong Dia di awan permai. Dan Tuhan surahkan Roh Kudus, berikan firman-Nya, untuk kita boleh mencapai semuanya itu. Dan hari ini kita siapkan hati kita, untuk kita boleh menikmati firman Tuhan, yang merupakan kekuatan yang luar biasa, mengubahkan kita mendapat mujizat yang terutama yang Tuhan sediakan bagi kita. Sehingga kita semua bersama kita bangkit berdiri untuk menikmati firman Tuhan. Kita angkat pujian kita, suara hal kedatangan Tuhan.
pada siang hari ini kami boleh ada di hadirat-Mu. Kami boleh datang kepada-Mu Tuhan, merasakan dan peringati hari kenaikan Kristus ke sorga. Sungguh-sungguh Engkau Tuhan pergi ke sorga untuk menyediakan tempat bagi kami. Dan Engkau berkata Engkau akan datang kembali Tuhan, untuk mengangkat kami, untuk membawa kami bersama-sama dengan Engkau dalam kemuliaan Tuhan. Di tengah-tengah dunia ini banyak masalah yang harus kami jalani, harus kami lewati. Tapi seperti Kristus menang, kemenangan itu juga menjadi bagian kami Tuhan. Dan kami datang pada siang hari ini memohon belas kasihan Tuhan bagi kami. Kami bersyukur dalam banyak hal Tuhan sudah menolong kami, sehingga pada siang hari ini kami penuh pujian penyembahan kami kepada-Mu ya Tuhan, untuk segala anugerah yang Kau berikan bagi kami. Tuntun kami, terlebih kami berada di akhir zaman ini Tuhan, masa-masa yang sukar, dosa bertambah-tambah, kenajisan bertambah-tambah. Tapi oleh firman dan Roh Kudus selalu menopang kami Tuhan. Kami kuat sampai kami hidup seperti Kristus hidup. Demikian kerinduan kami Tuhan Yesus. Urapi kami siang hari ini Tuhan, saat menerima firman-Mu. Firman-Mu jelas kami mengerti, jelas kami agar kami dapat mempraktikkannya dalam hidup kami Tuhan Yesus. Segala pekerjaan iblis, kegelapan yang seringkali mengganggu kami saat menerima firman-Mu, bersatu hati kami menolaknya, yaitu dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa iblis kami usir keluar pergi oleh kuasa darah Yesus. Engkau Tuhan ada di tengah-tengah kami, pengurapan-Mu bagi kami Tuhan Yesus. Semua fasilitas ini jauhkan dari segala kerusakan, agar tidak terganggu kami menerima berkat-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami peralaskan doa kami ini. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Haleluya, kita bersyukur buat segala anugerah dan kasih Tuhan bagi kita pada siang hari ini. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita merayakan hari kenaikan Kristus, saudara-saudara sekalian. Ya, 5 hari raya Kristen, mulai dari hari raya Natal, Jumat Agung, Paskah, saudara-saudara, dan hari ini adalah hari kenaikan Kristus, dan terakhir adalah hari Pentakosta. Jadi 5 hari raya Kristen yang kita selalu peringati, saudara-saudara. Di dalamnya kita bisa merasakan anugerah dan kasih Tuhan. Dan hari ini adalah merupakan hari raya besar, adalah hari kenaikan Kristus, saudara-saudara sekalian. Jadi 5 hal Tuhan kerjakan itu dalam hidup kita. Mulai Dia datang, lahir, ya, Dia mati, Dia bangkit, Dia naik, saudara-saudara sekalian, dan terakhir Dia mencurahkan Roh Kudus kepada kita. Jadi Tuhan mengerjakan pekerjaan yang besar bagi kita, saudara-saudara sekalian. Tentu kalau Tuhan mengerjakan pekerjaan yang besar, Dia ingin juga melihat hasil yang besar dari kita, ya, sehingga tidak sia-sia pekerjaan Kristus di dalam hidup kita, mulai dari lahirnya sampai mati, sampai Dia naik ke sorga. Dia mengerjakan pekerjaan yang baik, saudara-saudara. Dan inilah yang selalu kita tanggapi, tidak merupakan hari raya peringatan-peringatan yang tanpa ada puasanya, saudara-saudara. Ya, tapi kita peringati, kita rayakan, dan kita nikmati, saudara-saudara, manfaat hasil dari karya Kristus, terutama Dia naik ke sorga. 3 hal yang Tuhan kerjakan ketika Dia naik ke sorga, saudara-saudara, yang selalu kita peringati. Pertama, Dia menyediakan tempat tinggal di sorga, menyediakan tempat di sorga bagi kita. Gak ada seorang pun manusia mampu menyediakan tempat di sorga. Entah dia orang kaya, entah dia orang pandai, siapapun, saudara-saudara, di dunia ini. Tapi Kristuslah menyediakan itu bagi kita. Ya, aku pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagimu, dan ketika tempat itu sudah selesai, aku akan datang untuk menjemput kalian, kata Tuhan di dalam hidup kita. Jadi saudara-saudara, ini yang pertama, Tuhan menyediakan tempat di sorga. Berbicara mengenai tempat di sorga, tempat di bumi ini aja kita payah, saudara-saudara, untuk mendapat rumah, fasilitas di bumi ini sangat kesulitan kita. Itu baru di bumi. Apalagi kalau di sorga,
Fasilitas di sorga tidak gampang, saudara-saudara. Jalannya saja dari emas, ya, tembok-temboknya dari batu mulia, batu permata yang sangat bagus. Tentu tidak ada satu yang mampu melakukan itu. Tapi Kristus pergi ke sorga untuk menyediakan tempat itu bagi kita. Tentu kita harus respon, harus kita tanggapi. Bagaimana tanggapan kita dengan penyediaan itu? Apa kita hanya tahu menonton saja? Saudara-saudara, tentu kalau Tuhan menyediakan tempat bagi kita, kita juga punya persiapan untuk ke sana, saudara-saudara. Harus ada persiapan kita, harus yang kita kerjakan untuk bisa ke sana. Ini yang pertama, Tuhan pergi ke sana, saudara-saudara. Injil Yohanes pasal 14 dulu kita baca. Seperti biasa di gilir membaca, saudara siapkan diri saudara. Pak Mangonsong ada mic-nya. Kemarin saya tengok tidak semua kedengaran suara aja. Kita dulu minumnya. Karena agak jauh di sana, saudara-saudara. Jadi saya persiapkan itu mic-nya supaya bisa jelas mendengarnya, saudara-saudara ya. Yohanes pasal yang ke-14 ayat 1 mulai ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Coba silakan mulai dari Pak Mangonsong. Demikian firman Tuhan. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Terus, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakan kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Terus, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Ya, inilah saudara-saudara ya. Jadi Kristus pergi ke sorga untuk menyediakan tempat bagi kita. Ya, kalau sudah yakin kita tempat yang disediakan oleh Tuhan bagi kita, ayat ini bilang jangan gelisah kita. Gelisah justru kita tidak punya tempat di sana, saudara-saudara. Ya, jangan gelisah hatimu, percayalah kepadaku. Saudara-saudara, manusia akan gelisah di dunia ini kalau hanya fasilitas di dunia dinikmati, semua yang di dunia. Tapi Tuhan katakan jangan gelisah hatimu, karena aku menyediakan tempat. Di dunia ini tempat gelisah, saudara-saudara. Kalau kita tidak punya kerajaan sorga, rumah disediakan Tuhan, hidup kita ini sangat gelisah. Ini yang pertama, saudara-saudara. Yang kedua, apa lagi yang Tuhan kerjakan ketika dia pergi naik ke sorga? Yohanes pasal yang ke-16, nanti Mama Wilan bacanya pasal 16 ayat yang ke-7. Iya, di saat dia mengutus Roh Kudus kepada kita, saudara-saudara. Ya, kalau dia tidak naik ke sorga, tidak pergi kepada Bapa, tidak diutus Roh Kudus. Tapi kalau dia naik ke sorga, dia mengutus Roh Kudus, sehingga Roh Kudus itu selalu mendampingi kita. Kita tidak dibiarkan sendiri, kita tidak dibiarkan seperti yatim piatu, tapi Roh Kudus itulah terus mengikuti kita, dan Roh Kudus itu ada di dalam tubuh kita, memberikan kekuatan bagi kita menghadapi setiap pergumulan hidup kita. Silakan ayat yang ke-7. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Iya, adalah lebih berguna bagimu jika aku pergi. Terus, sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Iya, jadi saudara-saudara, Kristus pergi ke surga itu supaya diutus Roh Kudus. Jadi kalau dulu Yesus mengikuti mereka, terus menyertai mereka, sekarang begitu dia naik ke surga, ada lagi yang menyertai kita. Itulah Roh Kudus, saudara-saudara. Ya, bahkan Roh Kudus itu ada di dalam hidup kita. Ya, jadi dia mengutus Roh Kudus. Pertama, ayat yang ke-8, dia menginsafkan kita. Kita seringkali diinsafkan atas dosa-dosa kita, ayat 8. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Ayat lanjut. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Iya, saudara-saudara, inilah yang Tuhan kerjakan, saudara-saudara. Mengutus Roh Kudus. Makanya sebelum dia naik ke surga, di Kisah Rasul disebutkan, nanti kalian tunggu. Ya, Kisah Rasul dulu kita baca, nanti si Lydia membacanya. Kisah Rasul, sebelum dia naik ke surga, kalian tekun menanti janji
Bapa untuk kepenuhan Roh Kudus. Aku akan mengutusnya, dan kegenapannya itu di Kisah Rasul, saudara-saudara sekalian. Ya, di Kisah Rasul dilarang jangan kalian tinggalkan Yerusalem sampai kalian menerima kuasa. Ya. Kisah Rasul pasal 1, Kisah Rasul pasal 1 ayat yang keempat. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya telah kamu dengar daripadaku. Terus? Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Iya, jadi ketika dia naik nanti baru digenapkan itu, saudara-saudara. Ya, mereka menunggu terus, saudara-saudara, mereka berdoa menanti janji Tuhan itu. Ayat yang ke-12. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, ya, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Terus setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus, dan Simon orang Zelot, dan Yudas bin Yakobus. 14. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Mereka berdoa tekun bersama-sama terus dengan beberapa perempuan serta Maria, ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Iya, saudara-saudara, ini saat Yesus naik, Yesus mengutus Roh Kudus kepada mereka sampai mereka penuh dengan Roh Kudus, saudara-saudara. Ya, dilanjutkan lagi, Bapak Sidi dia yang membacakan ayat mereka dipenuhkan dengan Roh Kudus semuanya, saudara-saudara. Ayat yang pasal yang kedua, ayat yang ke-1, Kisah Rasul 2, ayat yang ke-1. Dikasih mic-nya. Layar deh, ayat Kisah Rasul 2 ayat 1. Kisah Rasul 2 ayat 1. Ya. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Jadi waktu itu semua orang percaya berindu bersama-sama, bersekutu mereka menunggu kepenuhan Roh Kudus. Semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Terus tiba-tiba turunlah dari langit suara bunyi seperti, ya, kami ulang, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Ayat 3. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Ayat 4. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Ya, itulah saudara-saudara kegenapannya. Jadi Yesus naik ke sorga. Begitu dia naik ke sorga langsung diutus Roh Kudus. Ya, mereka nunggu 10 hari. Jadi setelah Yesus naik ke sorga 10 hari mereka tunggu, saudara-saudara. Baru mereka dipenuhkan, digenapkan janji Tuhan. Makanya nanti ada lagi hari raya kelima orang Kristen, namanya hari raya Pentakosta, hari raya ke-50, saudara-saudara. Ya, jadi digenapkan. Inilah pekerjaan Kristus. Pertama, dia menyediakan tempat bagi kita di sorga. Yang kedua, dia mengutus Roh Kudus. Itulah yang selalu menyadarkan kita, menginsafkan kita, saudara-saudara, mengajari kita, mengingatkan kita, sampai terus Roh Kudus membawa hidup kita, terus menjaga kesucian kita, untuk satu saat kita bisa masuk ke tempat yang Tuhan sudah sediakan bagi kita, saudara-saudara. Jadi ini yang kedua, 3 hal yang Tuhan kerjakan. Dia pergi ke sorga, dia naik ke sorga. Pertama adalah menyediakan tempat bagi kita di sorga. Yang kedua, agar dia mengutus Roh Kudus yang selalu menyertai kita. Kita dipenuhkan oleh Roh Kudus. Saudara-saudara, biarkan hidup kita dipimpin, biarkan hidup kita senantiasa dituntun oleh Roh Kudus, supaya hidup kita di dalam kekudusan, saudara-saudara. Ada lagi yang ketiga yang Tuhan kerjakan di sorga sana, saudara. Dari sorga sana dia naik ke sorga. Dia sebagai imam besar untuk mengimami pelayanan kita. Ya, dia adalah imam besar
untuk selalu mendoakan kita. Dia berdoa syafaat kepada kita supaya kita mampu bertahan menghadapi ujian, masalah-masalah, kesukaran. Ibrani pasal yang ke-8, Mama Silidia akan membacakan kepada kita, saudara-saudara. Ibrani pasal yang ke-8, dia duduk di sebelah kanan Allah setelah dia menyelesaikan mengampuni, menyucikan dosa kita. Dia duduk di sebelah kanan Allah, dia imam besar untuk membawa pelayanan kita masuk sampai kepada kesempurnaan, saudara-saudara. Karena pelayanan manusia tidak sanggup membawa kepada kesempurnaan, tapi pelayanan Kristus, dia sebagai imam besar, dialah yang akan menuntun kita sampai memimpin kita sampai kepada kesempurnaan. Ibrani pasal yang ke-8, ya, Ibrani pasal yang ke-8 kita baca, saudara-saudara, ayat 1 mulai. Ibrani 8 ayat 1. Inti segala yang kita bicarakan itu ialah kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di surga. Iya, kita mempunyai imam besar yaitu Kristus di surga, ayat 2. Dan yang melayani ibadah di tempat kudus, yaitu di dalam kemah sejati yang didirikan oleh Tuhan dan bukan oleh manusia. Iya, jadi ini pelayanan Kristus, saudara, pelayanan rohani. Ya, jadi kalau kita mengerti pelayanan Kristus sebagai imam besar, dia melayani dari sorga, saudara-saudara. Ya, dia melayani kita dengan membawa doa syafaat, terus menerus mendoakan kita. Ya, sehingga dengan doa syafaat yang Tuhan berikan bagi kita, kita berhasil, kita mampu menang menghadapi setiap perjuangan, masalah-masalah yang kita hadapi. Dia imam besar dan terus akan membawa kita, saudara-saudara, sampai kepada kesempurnaan. Ya, dan oleh pelayanan inilah yang selalu kita rindukan. Jadi kita harus mengikut sertakan pelayanan Kristus. Apalagi kita di pola pengajaran ini, saudara-saudara sekalian. Makanya pola ibadah kita harus sesuai kerajaan sorga. Ya, kalau pelayanan kita tidak seperti pola kerajaan surga, inilah ibadah kita seringkali lain sasarannya. Ya, jadi 3 hal ini. Dia menyediakan tempat bagi kita di surga, dia mengutus Roh Kudus bagi kita, dia melayani kita sampai hari ini. Pelayanan kita harus sesuai dengan pola kerajaan surga. Banyak orang bilang, kenapa harus pola kerajaan surga? Ya, tapi kita harus yakin bahwa firman Allah ini berkata, lanjutkan aja lagi yang di belakang si Pra ya, si Niko lebih dahulu. Si Niko lebih dahulu bisa jelas ya, ayat ya, pelayanan mereka, ayat yang ke-8, ayat yang ke-5. Ibrani 8 ayat yang ke-5. Iya. Pelayanan mereka adalah gambaran dan bayangan dari apa yang ada di surga. Terus sama seperti yang diberitahukan kepada Musa ketika ia hendak mendirikan kemah. Ingatlah, demikianlah firman-Nya, bahwa engkau membuat semuanya itu menurut contoh yang telah ditunjukkannya kepadamu di atas gunung itu. Iya, jadi pelayanan kita harus sesuai pola kerajaan surga, terutama kita di pengajaran ini. Kalau polanya nggak sesuai, imam besarnya nggak ikut, saudara-saudara. Makanya di pola kerajaan surga ini ada polanya, ada imamnya. Ya, imamnya Kristus imam besar, kita imam-imam kecil. Ya, kalau kita tidak ikuti polanya, tentu dia tidak masuk di situ. Kenapa kita harus pertahankan pengajaran ini sesuai dengan pola tabernakel? Pengajaran mempelai dalam pola tabernakel, karena memang ke situ sasarannya. Ya, kalau Kristus tidak mengimami pelayanan kita, maka arahnya hanya ke bumi ini, arahnya berkat-berkat, kesembuhan hanya untuk fasilitas-fasilitas di dunia. Tetapi karena sasaran pelayanan kita bukan kepada perkara dunia ini, sasaran pelayanan kita adalah kota yang disediakan oleh Tuhan. Makanya kita harus menerima dia sebagai imam besar, saudara-saudara. Pola kerajaan surga sudah jelas kita pelajari. Ada 3 macam ibadah, mulai dari pintu gerbang, harus percaya, ini pola kerajaan surga. Percaya, bertobat, dibaptis, penuh Roh Kudus. Ini polanya supaya Yesus sebagai imam besar masuk, terlibat di dalam pelayanan itu. Sekarang kan banyak ditawarkan pelayanan-pelayanan yang tidak pola kerajaan surga. Udah ibadah minggu saja,
Tidak ada PA, tidak ada Biston, tidak ada yang lain, saudara. Nah ini tidak mengikuti, saudara-saudara. Gagal dia di bagian yang ketiga, pekerjaan Kristus. Jadi Kristus duduk di sebelah kanan Allah, dia sebagai imam besar, melayani kita sesuai dengan pola kerajaan sorga. Ibadahnya, ibadah kita ayat ini bilang bahwa engkau membuat semua itu menurut contoh yang telah ditunjukkan kepadamu di atas gunung itu. Itu pelayanan kita, sudah. Dan ini pelayanan paling agung. Lanjutkan lagi sini kok ayat yang ke-6. Tetapi sekarang ia telah mendapat suatu pelayanan yang jauh lebih agung, karena ia menjadi pengantara dari perjanjian yang lebih mulia, yang didasarkan atas janji yang lebih tinggi. Iya. Jadi ini pelayanan yang agung, saudara-saudara. Ya, pelayanan yang agung, karena sasarannya akan membawa kita menjadi mempelai Kristus. Jadi 3 hal yang Tuhan kerjakan ketika dia naik ke sorga. Pertama, menyediakan tempat bagi kita di sorga. Yang kedua, dia mengutus Roh Kudus untuk selalu menyertai kita, saudara-saudara. Dan yang ketiga, dia menjadi imam besar, terus memimpin kita, mengimami pelayanan kita, melayani ibadah kita, supaya ibadah kita sesuai dengan kerajaan Allah. Dan nanti di sorga gak ada pekerjaan kita yang lain, saudara-saudara. Di sorga kita melayani Tuhan siang dan malam. Ya, gak ada pekerjaan kita yang lain, beribadah, melayani, beribadah. Nah kalau di bumi ini aja kita malas beribadah, itu pertanda kita tidak layak di sorga, saudara-saudara. Ya, nggak layak ke sorga, karena di sorga sana kita melayani Tuhan siang dan malam. Saudara datang ke gereja hanya 2 jam aja sudah malas. Aduh, nggak sanggup aku 2 jam beribadah, 3 jam beribadah. Itu pertanda kita belum siap ke sana, saudara-saudara. Jadi di bumi ini kita masih latihan bagaimana bisa beribadah, ya, sampai nanti satu saat kita siang malam beribadah. Jadi sekarang ini tidak gelisah kita ketika beribadah kita agak lama, saudara-saudara. Ya, makanya di bumi ini mesti kita bilang, sebelum kita nanti siang malam beribadah, sudah kita pastikan hidup kita, hidup di dunia ini beribadahlah tempat menyenangkan. Beribadah dan melayani Tuhan itulah tempat yang paling menyenangkan, tidak di tempat yang lain, saudara-saudara. Coba dibantu saya siang malam kita nanti beribadah di sana, saudara-saudara. Ya, Wahyu 7 nanti si peraya 7, saudara-saudara, ya, ayat yang ke-15 siang malam. Jadi sekarang ini sudah praktek kita mulai. Kalau kita menyadari pelayanan Yesus sebagai imam besar, ibadah itu adalah tempat yang paling menyenangkan. Ya, beda kalau orang gak dilayani imam besar, ibadah itu membosankan. Ibadah itu menyiksa, rasanya beribadah itu sangat membosankan. Inilah kalau saudara tidak menghargai Yesus sebagai imam besar. Tapi kalau kita hargai dia imam besar, ibadah itu menenangkan, sehingga satu saat siang malam kita di surga beribadah sukacita. Ya, silakan ayat yang ke-15, pasal Wahyu 7 ayat 15. Wahyu 7 ayat 15. Karena itu mereka berdiri di hadapan tata Allah dan melayani dia siang malam di bait sucinya. Ya, siang malam melayani Tuhan. Ya, dan melayani dia siang malam di bait sucinya terus. Dan ia yang duduk di atas tata itu akan membentangkan kemahnya di atas mereka. Lanjut. Mereka tidak akan menderita lapar dan dahaga lagi, dan matahari atau panas terik tidak akan menimpa mereka lagi. 17. Sebab anak domba yang di tengah-tengah tata itu akan menggembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan. Dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Iya, terima kasih. Jadi indah sekali, saudara-saudara. Inilah pelayanan imam besar. Jadi kenapa harus Kristus dari surga sana sebagai imam besar? Supaya kita punya tekad, tidak ada tempat yang menyenangkan lagi di bumi ini kecuali beribadah dan melayani Tuhan. Itu mulai sekarang sudah ada kepastian dalam hidup kita, ya, sehingga tidak kita bilang, oh aku tidak bisa beribadah. Kenapa? Karena ditawarkan kesenangan dunia, ditawarkan ke sana, ditawarkan ke situ. Nah ini saudara-saudara, ya. Tapi kalau sudah kita pastikan bahwa Kristus sebagai imam besar melayani ibadah kita untuk membawa kita nanti ibadah siang malam bersama dengan Tuhan,
sudah ada kepastian mulai dari sekarang. Saya beribadah itulah tempat yang menyenangkan. Ya, nggak bisa dihalang-halangi. Ya, nggak bisa dihalang-halangi. Kalau di pekerjaan yang lain dihalangi nggak apa-apa. Tapi kalau ibadah kita terhalang, kita yang rugi, saudara-saudara. Sampai kita tekadkan, hal apapun di dunia yang nggak boleh terhalang saya beribadah. Wah, itu hal yang sangat luar biasa. Itulah tanda kita sudah dilayani imam besar. Ya, dari tempat yang jauh kita bisa hadir, saudara-saudara. Meninggalkan segala kesibukan kita. Kenapa kita rela meninggalkan kesibukan kita? Karena ibadah itu tempat menyenangkan. Ya, ibadah itu menyenangkan. Melayani Tuhan itu adalah hal-hal yang sangat menyenangkan. Ya, itu sudah tekad kita, saudara-saudara. Jadi 3 ini, kalau Kristus menyediakan tempat bagi kita, kita pun nanti harus kita siapkan. Apa itu? Kita harus meletakkan Kristus jadi kepala dalam hidup kita. Nanti akan kita pelajari itu, saudara-saudara sekalian. Dia sibuk sampai sekarang, tempat itu belum selesai, ribuan tahun belum sempurna tempat itu. Kalau sudah selesai dia pasti datang. Berarti hari-hari ini ada hal-hal yang masih belum selesai sehingga dia belum datang, saudara-saudara. Roh Kudus sudah harus saudara pastikan. Ya, di gereja Pentakosta tradisi 10 hari mereka meminta kepenuhan Roh Kudus. Ya, kita tidak salahkan, tapi saudara, mari hari-hari ini kepenuhan Roh Kudus. Tuhan, penuhkan saya. Kalau saya nggak penuh Roh Kudus, nggak bisa masuk ke sana, saudara-saudara. Kepenuhan Roh Kudus itu membuat kita masuk dalam ruangan suci, sampai masuk dalam kesempurnaan. Pola Tabernakel kan sudah jelas, saudara-saudara. Pintu kemah itu penuh kepenuhan Roh Kudus. Ya, saudara nggak penuh Roh Kudus nggak bisa masuk ke ruangan suci, apalagi ke ruangan Maha Kudus. Saudara katakan, Tuhan, penuhkan. Kalau dulu itu janji kepada bangsa Israel, sekarang itu bukan janji, sudah digenapkan. Tinggal kita meminta saja, saudara-saudara. Lukas berkata, ya, barang siapa yang meminta, adakah Bapak di dunia ini jahat? Anaknya minta roti dikasih batu, anaknya minta ikan dikasih ular. Enggak. Kalau ada Bapak yang jahat di dunia ini melakukan itu, coba dibantu juga saya ya. Bapa di sorga, dia akan memberikan Roh Kudus kepada semua orang yang memintanya. Tinggal kita yang meminta, saudara-saudara. Ya. Dari kalau seorang ayah anak meminta batu, nanti di bagian terakhir itu dikatakan, Bapamu di sorga akan memberikan Roh Kudus kepada semua orang yang memintanya. Kita tinggal minta, Tuhan penuhkan aku dengan Roh Kudus. Sekali belum dikasih, kita terus percaya sampai satu saat kita dipenuhkannya, saudara-saudara sekalian. Ya, dan tentu kita seperti kepenuhan Roh Kudus ini adalah merupakan kelahiran baru. Sudah sabar kita menanti. Kalau murid-murid dulu sampai 10 hari. Hari pertama belum mendapatkannya, hari kedua dan seterusnya, saudara-saudara bisa ketemu di Injil Lukas ya, di Injil Matius, tapi di Injil Lukas yang paling tepat dikatakan bahwa iya, dia akan memberikan Roh Kudus. Lukas 11, terima kasih ya, dia akan memberikan Roh Kudus kepada orang yang memintanya, saudara-saudara ya. Lukas pasal 11 yang di belakang. Ya. Lukas 11 ayat berapa tadi? Mulai dari ayat 11. Ya, ayat 11 silakan. Coba dihidupkan dulu mic-nya. Iya. Bapa manakah di antara kamu, jika anaknya minta ikan daripadanya, akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Iya, kalau ada bapak yang kurang mengasihi anaknya, saudara-saudara, anaknya minta ikan, lalu diberikan ular. Ini jahat pula ini, saudara-saudara. Ikan diminta dikasih ular, saudara-saudara. Tapi lanjutkan lagi, atau jika ia minta telur, akan memberikan kepadanya kalajengking? Iya, ada pula ini, saudara-saudara. Bapak manakah di antara kamu melakukan begitu? Tapi ayat 13, perhatikan 13. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, iya, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Iya, terima kasih. Dia akan memberikan Roh Kudus kepada semua kita yang memintanya. Tergantung kita minta.
Hari pertama belum, hari kedua terus satu saat pasti kita akan dipenuhkan oleh Roh Kudus. Namanya dipenuhkan, nggak tiba-tiba seperti gelas saya ini airnya, nggak mungkin langsung plak gitu, pelan-pelan terus sampai penuh, saudara-saudara. Ya, kita minta. Saudara dapat bayangkan orang yang penuh Roh Kudus itu sangat melihat keajaiban. Petrus hanya nelayan, saudara, nggak pandai bicara, nggak pandai apa-apapun. Tapi ketika dia dipenuhkan oleh Roh Kudus, dia bisa berkhotbah, mujizat terjadi. Saya kira kepenuhan Roh Kudus ini adalah harta yang terbesar. Semua hal apapun yang kita utamakan adalah kepenuhan Roh Kudus. Mengatasi apa saja ada Roh Kudus. Hebat sekali saudara-saudara sekalian. Ya, bukan hanya untuk perkara-perkara rohani, perkara jasmani pun kalau kita penuh Roh Kudus, kita punya roh lain berbeda yang tidak dimiliki oleh orang dunia, saudara-saudara. Dan Roh Kudus itu Tuhan katakan sudah ada di dalam tubuh kita. Kita menjadi baik Roh Kudus. Ya. Dan itu sudah Tuhan janjikan. Dia naik ke surga sudah dijanjikan. Ayat ini bilang Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang memintanya. Ya. Makanya permintaan kita di dunia ini jangan hanya minta ikan, minta telur, minta perkara-perkara di dunia saja. Kalian berdoa, Tuhan berkatilah aku, hanya itu saudara-saudara. Tapi yang paling utama permintaan kita adalah Roh Kudus. Roh Kudus. Ya, saya selalu ingat itu saudara-saudara ketika kami sekolah Alkitab, Roh Kudus saja diandalkan, bisa melayani kemana-mana pun Roh Kudus, saudara-saudara. Murid-murid juga lakukan itu. Ya, semua hal-hal ajaib bisa terjadi kalau ada Roh Kudus di dalam hidup kita. Namanya kalau sudah punya Roh Kudus, Kisah Rasul tadi berkata, punya kuasa. Punya kuasa, itulah kalau ada Roh Kudus. Enggak punya Roh Kudus, enggak punya kuasa. Ya, enggak punya kuasa. Kuasa untuk apa? Segala-galanya. Kuasa di dalam pekerjaan kita, kuasa di mana saja. Asal kita menerima kepenuhan. Balik lagi Kisah Rasul tadi, kalau kamu penuh Roh Kudus, kamu akan punya kuasa. Ya, kuasa mana? Kuasa Tuhan diserahkan sama kita. Ya, kuasa ini dulu bukan tidak bisa dimiliki manusia, tapi karena dengan Roh Kudus kuasa Allah itu ada nyata lagi di dalam hidup kita. Di belakang lagi, nanti yang belakang lagi bacanya ulangi siapa namanya? Iya, Seba ya. Kisah Rasul pasal yang kedua, Kisah Rasul, kamu akan menerima kuasa, ayat yang ke-8, pasal 1 ayat 8. Kisah Rasul 1 ayat 8. Iya, bisa ke depan, hidupkan mic-nya. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Iya, kamu akan menerima kuasa. Hebat sekali loh saudara-saudara ini. Kuasa Allah diberikan sama kita karena ada Roh Kudus. Bukan kuasa daging, bukan kuasa manusia. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu terus. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Iya. Nah inilah saudara-saudara, ini yang kita nanti-nanti. Ya, Tuhan berikan aku kuasa. Ini hebat sekali kalau sudah punya Roh Kudus. Sekolah pun kalian hebat-hebat kalau sudah punya ada Roh Kudus dalam hidup kita. Diingatkan kita, diajari di Yohanes pasal 14 berkata Roh Kudus itu akan mengajari kita. Banyak hal kita diajari oleh Roh Kudus. Ya. Makanya kita minta ini saudara-saudara. Yesus naik ke surga, disediakan tempat bagi kita dan diutus Rohnya bagi kita. Ya. Terima Tuhan, penuhkan aku dengan Roh-Mu supaya aku punya kuasa. Kuasa mulai dari menaklukkan iblis, menolak dosa. Ya, kuasa ini sangat indah sekali saudara-saudara. Kita terima itu karena Roh Tuhan sudah mengutusnya kepada kita. Dan kita imani, kita terima. Kita buka hati kita, kita sucikan Tuhan, sucikan hidup saya supaya Roh Kudus ada di dalam hidup kita saudara-saudara sekalian. Ya, sekarang bagian yang terakhir yang penting saya sampaikan. Kalau Tuhan lakukan 3 ini bagi kita, ya itu tugas Tuhan saudara-saudara. Gak ragu lagi kita. Di surga Dia sediakan tempat bagi kita. Roh Kudus diutus bagi kita untuk menyertai kita.
dan dia sebagai imam besar yang terus melayani kita, menuntun kita, berdoa siap taat kepada kita supaya kita tidak jatuh, tidak binasa. Terus dia berdoa sampai hari ini. Dan tugas kita selama di dunia, di bumi ini ada 5 tugas kita, saudara-saudara. 3 tugas orang hidup di dunia ini. Yesaya pasal 38. Yesaya 38. Ini tugas kita, ini tanggung jawab kita, tanggung jawab orang hidup. Ya, orang mati tidak bisa lakukan ini, saudara-saudara. Tapi kita yang masih hidup di dunia ini, 5 hal inilah kita kerjakan, kita lakukan, saudara-saudara, sampai kita nanti satu saat masuk surga yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. 5 hal yang harus dikerjakan orang hidup kita yang masih hidup di bumi ini, saudara-saudara. Ini merupakan tanggung jawab kita. Ya, Yesaya pasal 38. Nanti di depan lagi, ke depan dikasih dulu mic-nya ke depan, nanti Yohanes membacanya ya. Yesaya 38 ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-20 kita nanti baca. Coba kasihkan mic-nya sama si Yohanes ke depan. Ya. Yesaya pasal 38. Yesaya 38. Sebab dunia orang mati tidak dapat mengucap syukur kepadamu. Terus. Dan maut tidak dapat memuji-muji engkau. Terus. Orang-orang yang turun ke liang kubur tidak menanti-nanti akan kesediaanmu. Lanjut. Tetapi hanya orang yang hidup dialah yang mengucap syukur kepadamu. Lanjut. Seperti aku pada hari ini seorang bapa memberitahu kesediaanmu kepada anak-anaknya. 20. Tuhan telah datang menyelamatkan aku. Aku hendak main kecapi seumur hidup kami di rumah Tuhan. Lanjut 21. Kemudian berkatalah Yesaya, baiklah diambil sebuah kue ara dan ditaruh kepada bara itu supaya sembuh. Iya, saudara-saudara, ini pengalaman seorang hamba Tuhan Hizkia, seorang raja, saudara-saudara, hampir mati, tetapi dengan mujizat Tuhan kasih perpanjangan umur, saudara-saudara. Ya, lalu dari sini dia bisa melihat apa yang harus dilakukan oleh orang hidup. Karena dia hidup adalah perpanjangan usia, perpanjangan umur dari Tuhan. Ada 5, saudara-saudara. Seperti kita hari-hari ini adalah perpanjangan umur. Seharusnya Tuhan sudah datang, tapi Tuhan bilang Tuhan belum datang sampai hari ini. Tuhan sabar, saudara-saudara. Apa yang harus kita lakukan dengan panjang sabar Tuhan? Ya, seperti Hizkia ini dikasih perpanjangan umur 15 tahun lagi. Ada orang bilang, aduh kok Tuhan nggak datang-datang. Mulai leluhur saya, mulai opung saya, pendeta saya dulu bilang Tuhan datang, Tuhan cepat datang. Tapi sekarang ini nggak datang-datang juga. Ya, sampai ada orang mengejek, mana sejak dari dulu katanya Tuhan datang, tapi sekarang nggak datang. Banyak orang mundur, banyak orang meninggalkan Tuhan, saudara-saudara. Pengejek-pengejek dulu dibaca suratan Petrus, saudara-saudara. Kenapa pengejek-pengejek ini? Karena dari dulu gini-gini saja selalu beritanya Tuhan mau datang, nggak juga Tuhan datang. Padahal Tuhan masih panjang sabar kepada kita, saudara-saudara. Dia belum datang kedua kali, tapi dia sabar supaya kita sama-sama nanti terangkat. Coba lagi si Joshua ya. Oke. 2 Petrus pasal yang ketiga. 2 Petrus pasal yang ketiga. Ya, ayat yang ketiga, 2 Petrus 3 ayat 3. Demikian firman Tuhan, yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya. Terus, yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Lanjut. Kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Iya. Sebab sejak bapak-bapak leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Lanjut 5. Mereka sengaja tidak mau tahu bahwa oleh firman Allah, langit telah ada sejak dahulu, dan juga bumi yang berasal dari air dan oleh air. Iya, inilah sudah pengejek-pengejek. Dari dulu kita aja begini aja kok nggak habis-habis, nggak datang-datang Tuhan, saudara-saudara. Ya, jadi di akhir zaman 2 terjadi. Ada pengejek-pengejek lalu meninggalkan Tuhan, saudara-saudara. Tapi ada yang seperti kita tadi, ada 5 yang kita lakukan perpanjangan umur ini, saudara-saudara. Ya, Tuhan belum datang karena dia
mengharapkan kita bertobat. Dia menunggu, dia panjang sabar terhadap kamu. Pasal ayat 9 si belakang lagi si Satriana ya, si Ana ya. Pasal 3 ayat yang ke-9, Tuhan tidak lalai tapi dia sabar. Ayat 9, Tuhan tidak akan lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Terus, tetapi ia sabar terhadap kamu, iya, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Iya. Jadi sekarang ini panjang sabar Tuhan, saudara-saudara. Perpanjangan sabar Tuhan inilah kita harus gunakan 5 hal yang kita lakukan atas perpanjang sabar Tuhan ini bagi kita. Ya, Tuhan belum datang sampai sekarang. Ya, di zaman saya tahun 79 datang, orang bilang tahun 2000 nanti datang Tuhan katanya. Saya tidak terlalu yakin ke situ, tapi saya dipanggil oleh Tuhan untuk melayani Tuhan. Banyak orang lagi bilang tahun sekian nanti datang Tuhan, tanggal sekian. Enggak, kita urusan kita tanggal Tuhan. Kapanpun itu, ayat membilang tidak seorang pun tahu kapan itu Tuhan datang. Tapi panjang sabar Tuhan inilah kita gunakan. Ya, ada perpanjangan sabar Tuhan. Jangan justru kita pengejek-pengejek yang hidup menurut hawa nafsunya, hidup menurut dosa. Karena Tuhan gak datang-datang, gak usahlah kita beribadah. Ayo hidup dalam dosa lah. Ya, hidup dalam dosa toh sama-sama juga, saudara-saudara. Gak dihukum Tuhan kita berdosa, saudara-saudara. Tapi kita 5 harus kita lakukan untuk perpanjangan sabar Tuhan. Seperti Hizkia dikasih Tuhan perpanjangan umur kepadanya. Kita balik lagi ke Yesaya 38 tadi, saudara. Pertama yang harus kita lakukan adalah mengucap syukur dalam segala hal. Ini harus kita lakukan, saudara-saudara, atas perpanjangan sabar Tuhan. Hanya orang hidup yang bisa mengucap syukur. Saya ulangi ayat 18. Sebab dunia orang mati tidak dapat mengucap syukur kepadamu. Dunia orang mati, ya, dunia orang mati, orang yang dikuasai maut, orang dikuasai dosa, nggak bisa bersyukur. Ya, ini tanda-tanda kita, saudara-saudara, menerima perpanjangan umur dari Tuhan. Ada panjang sabar Tuhan, kita selalu bersyukur. Orang nggak bisa bersyukur itu seperti dikuasai maut. Orang-orang mati tidak dapat mengucap syukur kepadamu. Jadi saudara-saudara, hari ini mesti kita pastikan, apapun yang sedang kita hadapi, keadaan dunia, sukar, masalah-masalah, ayo kita pastikan saya selalu bersyukur, justru bersyukur dalam segala hal. Kenapa masa yang sukar? Supaya nampak, saudara-saudara. Ya, orang di masa yang sukar justru bersungut-sungut tinggalkan Tuhan. Tapi kita, ya, kita yang bersama dengan Tuhan justru banyak bersyukur. 1 Tesalonika 5, inang buru-buru tuh ya. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Jadi kita, saudara-saudara, hari ini banyak bersyukur. Apapun situasi kita, apapun keadaan menimpa dalam hidup kita, ayo bersyukurlah kepada Tuhan, saudara-saudara ya. 1 Tesalonika, bahkan dalam segala hal kita bersyukur. Saat diberkati kita bersyukur. Saat ada kekurangan, apapun masalah yang sedang kita terasa alami, saudara-saudara, udah selalu bersyukur. Karena itulah hal yang dikehendaki Tuhan dalam hidup kita. Ya, 1 Tesalonika pasal yang ke-5 ayat yang ke-18, silakan. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itu yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ya, mengucap syukur dalam segala hal. Ya, karena itulah yang dikehendaki Tuhan dalam hidup kita. Tuhan ingin kita bersyukur. Tuhan ini dikehendaki itu, berarti ada kadang-kadang masalah, apa kita bersyukur apa enggak? Ya, makanya diizinkan Tuhan seumur hidup kita ini, saudara, perpanjangan umur ini. Ini yang pertama, selalu mengucap syukur. Apapun kejadian, apapun masalah kita, selalu Tuhan, aku bersyukur. Dengan bersyukur kita melihat banyak mujizat-mujizat terjadi. Dengan bersyukur kita selalu sukacita.
Bahkan dengan bersyukur seperti kita lihat praktek Tuhan Yesus, hanya 7 roti dan ikan-ikan kecil itu dia bisa bersyukur dan terjadi mujizat. Ya, 5 roti 2 ikan dia terima dengan syukur, terjadi mujizat. Banyak hal terjadi mujizat ketika kita mengucap syukur, saudara-saudara. Jadi kita perpanjangan umur seperti perpanjangan umur Hizkia yang Tuhan berikan. Yang pertama adalah mengucap syukur. Ya, kita balik lagi yang kedua, saudara-saudara, balik ke saya tadi. Yang kedua yang kita lakukan dalam perpanjangan umur yang Tuhan berikan bagi kita, banyak memuji Tuhan. Ya, ada 18, saya ulangi lagi. Yesaya 38 tadi ayat 18 saya ulangi. Sebab dunia orang mati tidak dapat mengucap syukur kepadamu, dan maupun tidak dapat memuji-muji engkau. Orang yang dikuasai maut tidak bisa memuji Tuhan. Berat rasanya memuji Tuhan. Kalau untuk nyanyian-nyanyian lain senang, saudara-saudara. Nyanyian-nyanyian nyanyian-nyanyian dunia senang dia. Tapi kalau untuk memuji Tuhan berat sekali rasanya. Itulah tanda orang dikuasai maut. Tapi kita, saudara-saudara, tanggung jawab kita yang kedua tadi mengucap syukur, sekarang memuji Tuhan setiap hari. Ya, setiap hari. Jangan lepas satu hari tanpa nyanyian rohani. Ya. Bangun pagi saudara nyanyi rohani. Ya. Ada kegiatan lain, mari menyanyi untuk memuji Tuhan, saudara-saudara. Ya. Jangan nyanyi-nyanyi yang lain. Nyanyi yang lain lelah kita, nggak ada gunanya, nggak ada hubungan surga. Saudara nyanyi apa saja di dunia ini, nyanyian dunia, boleh menyenangkan manusia, mungkin kita juga senang, tapi nggak ada hubungan surga, nggak ada hubungan dengan Tuhan. Berarti masih nyanyian dikuasai maut, saudara-saudara. Nyanyian Mamat Siegi yang membaca Mazmur 145, Mazmur 145, sampai setiap hari memuji Tuhan. Mamat Siegi dulu 145, setiap hari. Kalau Daud ini luar biasa banyaknya masalahnya, sampai dibilang banyak masalahku seperti rambut gak bisa dihitung. Tapi begitu juga dia memuji Tuhan. Dia tahu ketika dia memuji Tuhan masalahnya selesai. Makanya walaupun masalahnya gak bisa terhitung, gak bisa terhitung. Saudara tengok itu di Mazmur itu, gak bisa terhitung seperti rambut di kepalaku. Masalah hidupku gak bisa terhitung. Tapi begitu juga setiap hari. Setiap hari dia memuji-muji Tuhan, gak dihitung-hitung hari ini berapa kali dia memuji Tuhan. Memuji Tuhan itu rahasia besar untuk menang mengatasi masalah kita, saudara-saudara ya. Mazmur 145, Mazmur 145 ayat ayat 1 mulai sampai ayat yang kedua. Ya, silakan. Hidupkan dulu mic-nya biar kedengaran nanti di ke depannya. Silakan. Aku hendak mengagungkan Engkau ya Allahku, ya Raja, dan aku hendak memuji nama-Mu untuk seterusnya dan selamanya. Ayat 2. Setiap hari aku hendak setiap hari, saudara-saudara. Karena setiap hari kita punya masalah. Masalah hanya bisa diselesaikan dengan banyak memuji Tuhan. Setiap hari aku memuji Engkau terus. Dan hendak memuliakan nama-Mu untuk seterusnya dan selamanya. Ayat 3. Besarlah Tuhan yang sangat terpuji, dan kebesarannya tidak terduga. Nah, inilah hebatnya mujizat, saudara-saudara. Jadi kalau Daud bisa bilang, banyak masalahku ini gak bisa terhitung, lebih banyak seperti rambutku gak bisa terhitung. Saudara jangan hitung-hitung masalah kita. Tapi baiklah kita setiap hari memuji Tuhan. Karena kita lihat nanti kebesaran Tuhan ketika kita memuji Tuhan, semua masalah-masalah itu akan bisa terselesaikan, saudara-saudara. Ya, makanya umur hidup kita sekarang pertama tadi mengucap syukur senantiasa dalam segala hal. Itu kita gunakan perpanjangan umur ini. Yang kedua, setiap hari memuji Tuhan, saudara-saudara. Setiap hari. Ya, setiap hari. Ada waktu yang lain, nyanyikan nyanyian rohani. Banyak kali nyanyian rohani kita, saudara-saudara. Ya, nyanyian rohani. Karena kita tahu dengan nyanyian rohani semua masalah kita tadi terselesaikan. Ya. Lalu yang ketiga, tadi 5 tanggung jawab kita
atas perpanjangan umur waktu yang masih Tuhan berikan. Pertama, mengucap syukur. Yang kedua, setiap hari memuji Tuhan, saudara-saudara. Yang ketiga, selalu menanti kasih setia Tuhan. Tadi sudah kita baca itu. Nantikan setiap hari kasih setia Tuhan. Ya, Tuhan, aku hari ini minta belas kasihan-Mu. Aku hidup karena belas kasihan. Setiap hari, saudara-saudara. Setiap hari minta belas kasihan Tuhan. Ya, bangun kita pagi-pagi, Tuhan, aku hari ini hidup dalam belas kasihan-Mu. Ya, Engkau berbelas kasihan kepadaku. Coba kalau Tuhan berbelas kasihan, yang mati saja bisa disembuhkan, orang kusta bisa sembuh, orang bermacam sakit penyakit, asal Tuhan tergerak dengan belas kasihannya, pasti ditolong kita. Kita yang seringkali nggak meminta belas kasih Tuhan. Banyak masalah kita mulai dari pagi bangun, aduh ada masalah begini, sudah nggak minta belas kasih Tuhan. Kita bilang, Tuhan, pagi hari ini aku hidup dalam belas kasihan-Mu. Tolonglah saya. Anak-anak kita di sekolahnya banyak hal yang bisa nggak terselesaikan. Bangun pagi-pagi, Tuhan, aku menghadapi dosen, menghadapi ini. Berbelas kasihanlah Tuhan. Asal Tuhan sudah berbelas kasihan, gampang sekali bagi Tuhan untuk menyelesaikan bagi kita. Minta belas kasihan Tuhan. Ratapan, nanti Bapak Sigi membaca ini. Ratapan Yeremia, ya, ratapan pasal 3, saudara-saudara. Ya, kita sungguh-sungguh hari-hari ini hanya belas kasihan. Ya, tidak ada kemampuan kita, saudara-saudara. Hanya belas kasihan Tuhan saja, sehingga hidup kita ini hidup menyenangkan di hadapan Tuhan. Ratapan 3 ayat yang ke-22, bisa ke depan aja dibaca kalau nggak ketemu di Alkitabnya. Ratapan 3 ayat 22. Silakan Bapak Segi. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya. Inilah yang kita tunggu-tunggu, kasih setia Tuhan nggak habis-habisnya. Ya, kita minta setiap bangun pagi kita, Tuhan, hari ini aku hidup dari kasih setiamu yang nggak habis-habis. Kita tunggu itu. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya. 23. Selalu baru tiap pagi besar kesetiaan-Mu. Selalu baru setiap pagi. Setiap pagi selalu ada kasih Tuhan. Ini kita nanti-nanti. Ya, makanya disebut nantikan terus kasih setia Tuhan. Selalu baru tiap pagi besar kesetiaan-Mu. 24. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Terus, oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Aku berharap kepadanya. 25. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Ayat 26. Adalah baik menanti dengan Dia pertolongan Tuhan. Iya, tunggu, menanti Tuhan, aku hidup belas kasih Tuhan. Saudara tengok di hari-hari sukar ini, membedakan kita dengan orang lain adalah belas kasih Tuhan. Kemampuan kita nggak seberapa, modal kita nggak seberapa, kepandaian kita, kekuatan kita nggak seberapa. Yang membedakan kita adalah Tuhan menyatakan belas kasihannya kepada kita. Oh, itu sangat dahsyat sekali. Ya, kita lihat di Alkitab kita ini, orang-orang yang mendapat belas kasihan itu selalu hebat, selalu melihat hal-hal yang ajaib dalam hidupnya. Belas kasihan Tuhan itu, saudara-saudara. Makanya hari-hari ini yang ketiga kita harapkan adalah nantikanlah senantiasa belas kasihan Tuhan. Tuhan, aku hidup dari belas kasihan-Mu. Ya, ada kebutuhan apa Tuhan? Engkau berbelas kasihan. Kalau Tuhan berbelas kasihan, gampang sekali semua bagi Tuhan. Ya, makanya berlutut kita kalau pagi berlutut, Tuhan, aku mohon belas kasihan-Mu. Cobalah sampai Tuhan tiba, sampai Tuhan belas kasihan sama kita. Lalu Tuhan lakukan hal-hal yang ajaib dalam hidup kita. Ya, ini saudara-saudara yang ketiga, atas perpanjangan umur. Tadi mengucap syukur. Yang kedua, setiap hari memuji Tuhan. Yang ketiga, menanti kasih setia Tuhan. Dan yang keempat, saudara-saudara, tadi di Yesaya pasal 38 itu, yang keempat adalah menyaksikan kebaikan Tuhan, menceritakan kebaikan Tuhan. Kita kadang di sini gagal, saudara-saudara. Ya, di Yesaya tadi disebutkan supaya kita menceritakan kebaikan Tuhan. Coba di ayat yang balik dulu sedikit lagi, saya bacanya ya. Yesaya 38 ya. Ayat yang ke-19 saya ulangi ini.
Ya, Yesaya 38 ayat 9, tetapi hanya orang yang hidup dialah yang mengucap syukur kepadamu. Terus, seperti aku pada hari ini, seorang bapa memberitahukan kesetiaanmu kepada anak-anaknya. Nah, tanggung jawab kedua bagi kita orang hidup ini, saudara-saudara, memberitahukan kepada anak-anaknya segala perbuatan Tuhan. Masih hidup kita, ceritakanlah yang baik kepada anak kita. Ya, kalau sudah mati, jangan lagi minta sesuatu kepada orang mati. Ya, mumpung kita masih hidup, ya, seorang bapa memberitahukan kesetiaanmu kepada anak-anaknya. Ceritakan kepada Tuhan. Ya, orang-orang tua, ceritakan bagaimana Tuhan menolong hidup kita. Ceritakan itu. Ya, ceritakan dulu Tuhan berbuat begini, berbuat begitu. Sama orang Israel selalu cerita. Turun-temurun mereka mulai Abraham, Ishak, Yakub sampai sekarang selalu diceritakan. Bahkan nyanyian apa namanya? Nyanyian Israel, apa nyanyian Israel itu, nyanyian kebangsaannya. Allah baik kan? Nyanyian, kalau kita kan Indonesia Raya. Ya kan, nyanyian di negara kita. Kalau Israel sana kan Tuhan baik, Allah baik. Ya, itu nyanyian negara mereka, saudara-saudara. Sampai sekarang itu nyanyian kebangsaan mereka, Allah baik, Tuhan baik, selama-lamanya sampai sekarang. Kalau kita Indonesia Raya, saudara-saudara. Kalau mereka mulai dari Abraham, ingat Tuhan baik, Dia baik, Dia baik, itu sudah nyanyian mereka terus generasi-generasi. Selalu menceritakan Tuhan baik. Nah, sama kita, ceritakan kepada anak-anak kita. Kau bisa sekolah ya karena Tuhan baik. Kau bisa makan hari ini ya karena Tuhan baik. Semua ini kebaikan Tuhan, semua ini kebaikan Tuhan. Ceritakanlah kesetiaan Tuhan, kebaikan Tuhan kepada keluarga kita. Ya. Sehingga mereka punya iman. Sampai warisan yang paling besar bagi anak-anak kita bukan harta, bukan rumah, bukan tanah. Warisan besar bagi anak-anak generasi kita adalah iman. Seperti Abraham mewariskan iman kepada anak-anaknya. Dan dengan iman itulah bisa berjuang anak-anaknya sampai hari ini. Kenapa menceritakan kasih setia Tuhan kepada anak-anaknya? Supaya anak-anaknya juga punya iman, punya pengharapan, punya iman yang sama. Dan ini saudara-saudara, yang keempat, tanggung jawab kita di orang hidup. Mengucap syukur, setiap hari memuji Tuhan, nantikanlah kasih setia Tuhan. Dan yang keempat adalah beritakan kesetiaan Tuhan kepada anak-anakmu, kepada teman-teman kita, kepada saudara-saudara kita. Sedikit ada hal cerita sama teman kita. Aduh, aku ini luar biasa lah pertolongan Tuhan ya. Kalau bukan Tuhan, aduh, nasib saya sudah begini, sekolah saya sudah aduh. Tapi Tuhan, ceritakan. Saudara berhutang kalau saudara gak ceritakan kebaikan Tuhan sama orang lain. Berhutang kita sama Tuhan. Kadang-kadang Tuhan tolong, coba kasih gini, lalu gak kita berikan. Seperti saksian si Yohanes kapan hari kan, disuruh Tuhan bersaksi. Ayo saksikan ini. Gak tenang hatinya gak bersaksi. Karena kalau gak bersaksi kita kebaikan Tuhan, masih terhutang kita. Tuhan ingin lakukan sesuatu, ayo saksikan nanti. Tuhan lakukan lagi, ayo saksikan nanti. Ya. Dan itu memang tanggung jawab kita, saudara, tanggung jawab hidup. Kalau orang mati, kalau sudah mati gak sempat lagi bersaksi. Gak ada lagi dari kuburan sana saudara tanya-tanya orang mati gimana kau hidup dulu. Gak ada lagi. Kalaupun ada jawaban bukan dia lagi itu. Udah iblis yang memberikan jawaban itu, saudara-saudara. Tapi selama hidup bersaksi, ceritakan kasih setia Tuhan, beritahukan kesetiaan Tuhan kepada anak-anakmu. Itu keempat tanggung jawab kita. Kalau Tuhan masih berikan perpanjangan umur sebelum Tuhan datang, sudah. Karena ini merupakan tanggung jawab kita di hari-hari terakhir ini. Ya, bersaksi, saksikan kebaikan Tuhan, saksikan, ceritakan, saudara-saudara. Karena Tuhan Kristus juga mengatakan jadi saksi Kristus. Selalu kita bersaksi. Kalau kita bersaksi banyak hal kita lihat pertolongan Tuhan. Dan 5 yang terakhir, saudara-saudara, yang kelima, ayat yang ke-28 inilah ayat 20, Yesaya 38 ayat 20 demikian. Tuhan telah datang menyelamatkan aku. Kami hendak main kecapi seumur hidup kami
di rumah Tuhan. Ya, ini yang kelima. Yang kelima tugas kita, saudara-saudara, di hari-hari terakhir ini, perpanjangan umur ini, yaitu kami hendak main kecapi seumur hidup kami di rumah Tuhan. Mari saudara-saudara, melayani Tuhan seumur hidup kita. Pas seperti yang saya bilang tadi, tidak ada tempat yang lain di bumi ini bagi kita. Tempat yang paling menyenangkan itu di rumah Tuhan. Beribadah, melayani Tuhan, itu bagian kelima, bagian terakhir dari hidup kita. Perpanjangan umur hidup ini dari Tuhan. Saudara-saudara, beribadah, melayani Tuhan di rumah Tuhan, di rumah Tuhan. Ya, dan inilah tanggung jawab kita sebelum Tuhan datang. Tuhan sudah lakukan 3 hal bagi kita. Dia sediakan tempat di surga. Ya, diutus rohnya kepada kita. Dia terus melayani kita sampai hari ini. Dan 5 tanggung jawab kita sebelum dia datang, saudara-saudara. Mengucap syukur senantiasa, setiap hari memuji Tuhan. Nantikan kasih setia Tuhan setiap hari karena gak habis-habisnya berkatnya. Dan yang keempat, saksikan, ceritakan kebaikan Tuhan, kasih setia Tuhan. Dan terakhir, beribadah, melayani Tuhan di rumah Tuhan. Tuhan memberkati kita hari ini. Kita datang kepada Tuhan, Dia baik bagi kita. Dia sungguh baik dan terus baik bagi kita. Dia selalu menolong hidup kita, saudara-saudara sekalian. Puji Tuhan, kita naikkan pujian kita. Ya, ada nyanyian kita kemarin sudah kita pelajari, saudara-saudara. Lebih dari yang telah kupinta. Kita naikkan pujian ini untuk kita sama-sama datang berdoa kepada Tuhan. Hatimu ada bagiku. Gak tahu kunci atau coba. Ya, lebih dari yang telah kupinta, lebih dari yang telah kupikirkan, semuanya Engkau sediakan dalam hidupku. Lebih dari. Semua kita bangkit berdiri. Hati doa
lebih dari yang telah Kau minta. Haleluya. Kita percaya kuasa Tuhan. Dari yang telah Ku minta. Amin. Lebih dari yang telah Ku pikirkan, semuanya Engkau sediakan. Semuanya Engkau sediakan dalam hidupku. Tidak dapat aku mengukurnya, amin Tuhan. Atau dapat aku menghitungnya, kebesaran kasih-Mu ya Tuhan. Kebesaran kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau beri. Angkat tanganmu bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan. Amin Tuhan. Kami tidak ragu kasih-Mu bagi kami Tuhan. Tidak ragu kami kasih setia-Mu atas hidup kami Tuhan. Engkau jadikan hidup kami indah. Engkau menjamin hidup kami Bapa. Hidup kami berharga, hidup kami berguna bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih baik. Kita sembah Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Betapa kami bersyukur Tuhan. Kasih setia-Mu bagi kami, kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Haleluya, haleluya. Glory. Haleluya. Haleluya Tuhan. Kebesaran kasih-Mu yang kami rasakan setiap hari tidak dapat kami mengukur, tidak dapat terhitung. Kebaikan demi kebaikan Engkau kerjakan bagi kami. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Haleluya. Pengharapan kami, Engkau jamin hidup kami Tuhan. Engkaulah jaminan dalam hidup kami. Di masa-masa sukar, dosa bertambah-tambah, Engkaulah pengharapan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, Kaulah jaminan hidupku. Hati-Mu ada bagiku. Ku bersyukur pada Amin. Kau Tuhan mengasihi kami, Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih. Sekali lagi dengan yakin, ku bersyukur padamu Tuhan.
Terima kasih Tuhan, sungguh kami bersyukur perpanjangan umur Engkau berikan bagi kami. Engkau panjang sabar Tuhan sehingga Engkau belum datang. Janji-Mu berkata, jika tempat itu sudah selesai, Engkau akan datang menjemput gereja-Mu, mempelai-Mu Tuhan. Tapi hari ini Engkau masih panjang sabar bagi kami. Kami gunakanlah panjang sabar Tuhan ini untuk selalu bersyukur kepada-Mu Tuhan. Melayani Engkau, menanti kasih setia Tuhan, bersaksi sampai seumur hidup kami. Ibadah adalah tempat yang paling menyenangkan ya Tuhan. Berkati kami semua yang sudah menerima firman-Mu. Masalah-masalah yang terjadi dalam hidup kami semua, kami taruh di dalam tangan Tuhan. Biar kuasa Tuhan yang bekerja dan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Semua kami yang hadir hari ini, kepada kamilah firman-Mu ya Tuhan. Engkau mengerjakan banyak hal bagi kami, untuk kami senantiasa bersyukur kepada-Mu Tuhan. Teman-teman kami yang tidak hadir, Engkau jamah mereka dimanapun. Engkau tolong yang sakit, Engkau sembuhkan. Kekuatan yang baru Engkau berikan. Kemenangan demi kemenangan Engkau berikan Tuhan. Di hari kenaikan Kristus ini kami semakin setia lagi kepada Tuhan, sampai Engkau akan mengangkat kami dalam kemuliaan-Mu. Terpujilah nama Tuhan. Engkau baik bagi kami Tuhan. Kami akan berikan persembahan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita naikkan pujian kita. Ku berserah nyanyian yang sudah pernah kita naikkan. Ku berserah. Kita berikan persembahan kita kepada Tuhan. Ku berserah, Kau bukakan jalan. Bukakan jalan di lautan, mata air di padang gurun. Tiada yang sukar dimakan. Amin. Ku serahkan hidupku padamu. Ku berserah. Ku berserah, Tuhan pegang seluruh hidupku. Ku berserah, ku berserah. Ku tahu Tuhan baik bagiku. Kau bukakan jalan, semua kita bangkit berdiri. Kau bukakan jalan di lautan, mata air di padang gurun. Tiada yang sukar dimakan. Ku serahkan hidupku lagi. Kau bukakan jalan, kita angkat tangan kita. Bukakan jalan di lautan, mata air di padang gurun. Tiada yang sukar dimakan. Ku serahkan hidupku, aku berserah. Ku berserah, ku berserah. Tuhan pegang seluruh hidupku. Ku berserah, ku berserah. Baik bagiku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Khusus kami berdoa buat hamba-Mu Pak Asep Ciliwu yang sampai hari ini belum sadar di ruang ICU Rumah Sakit Sempiring. Tuhan, dari tempat ini kami mohon belas kasihan-Mu. Hamba-Mu sangat dibutuhkan jemaat, dibutuhkan anak-anaknya Tuhan. Walau secara medis
Tidak tahu kami apa yang terjadi, tapi bagi Tuhan tidak ada masa yang sukar. Tuhan sanggup. Mohon belas kasihan-Mu. Dari tempat ini kami berdoa, segala sakit penyakit yang mengalami hamba-Mu Pak Asap Ciliwung, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, uluran tangan-Mu Tuhan, pulihkan, nyatakan kuasa-Mu, mujizat-mujizat terjadi sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Engkau menolong anak-anak istrinya yang merawatnya, para medis semuanya, mohon campur tanganlah Engkau ya Tuhan. Terima kasih juga kami berdoa bagi teman-teman kami, Engkau tolong mereka. Orang tua kami memiliki semakin berikan kesehatan, kekuatan yang baru. Tuhan kami harapkan sehingga terjadi mujizat-mujizat dalam hidup kami Bapa. Terpujilah nama Tuhan. Banyak hal yang sudah kami lihat kuasa Tuhan, dan selalu kami bersyukur Tuhan. Anak-anak kami berkati, keluarga kami, suami istri, pekerjaan kami, anak-anak kami menghadapi ujian apapun, uluran tangan-Mu ya Tuhan. Cukupkan segala kebutuhan kami sesuai dengan janji-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Semua kehadiran kami, jerih lelah kami, pengorbanan kami tidak sia-sia. Kami berikan semua dengan iman percaya kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Engkau sumber segala berkat. Kami datang untuk diberkati oleh Tuhan. Tumpangkan tangan-Mu untuk memberkati kami sekalian. Saudara yang terkasih, terimalah anugerah dan berkat dari Allah Bapa di sorga, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus menyertai kita siang hari ini sampai selama-lamanya. Pulanglah bahwa anugerah berkat dari Tuhan, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan mempelai pria sorga. Kami memuji kebesaran-Mu. Kami bersama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam. Iya, besok ibadah kita sebagaimana biasa jam 7 malam ibadah PA.